Indonesia atas kedatangan para dai, para kafir, para imam dari Palestina. Terutama kepada para hadirin di sini yang telah menyambut dengan baik dan memberikan kesempatan beliau untuk bicara di depan di masjid ini. كما ونرسل إليكم التحية من شعب فلسطين المرابط والمجاهد إليكم وإلى شعب إندونيسيا نرسل إليكم التحية والسلام ونقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. Beliau juga menyampaikan pesan salam hormat dari masyarakat Palestina, dari rakyat Palestina untuk kita semua, dan senantiasa mendoakan kita semoga setiap saat kita dalam keadaan baik-baik saja, terutama di bulan Ramadan ini. Amin. Allah Azza wa Jalla qad wattaha wa bayyana fi surah Al-Baqarah anna al-gharad wal hadaf min as-siyam huwa an natahassal ala taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla la yuridu minna an naju'a wa an na'tash faqat, ولكن يريد منا أن نكون من المتقين كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الله عز وجل بين في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أن الهدف من الصيام هو تقوى الله، كيف نخاف من الله، كيف نستشعر أن الله يراقبنا وهو معنا في كل زمان ومكان، لذلك نأتمر بأوامر الله وننتهي عما نهى الله. Beliau menyampaikan terkait dengan Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya tujuan dari adanya puasa di bulan Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Bukan hanya Allah tidak memerintahkan kita hanya untuk berlapar-lapar dan terhaus-haus saja, tetapi memerintahkan kita berpuasa agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan ini kita akan merasa takut kepada Allah, selalu merasa diawasi, kita menjauhi larangan-larangannya dan senantiasa mentaati segala perintahnya. وإذا كان الله عز وجل قد قال أيضا أياما معدودات، فلا بد للعبد المؤمن أن لا يضيع وقته في الأشياء التي لا فائدة منها، وأن يكثر من طاعة الله في هذه الأيام المعدودات، لأن هذه الأيام سرعان ما تنقضي. نحن اليوم في اليوم التاسع من رمضان، لو سألنا أحدكم كيف ذهبت هذه الأيام سيكون جوابه لا أدري كيف ذهبت هذه الأيام. Allah juga berfirman bahwa Ramadan ini adalah ayyam ma'dudat, yakni hari-harinya terhitung, terbatas. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, berakal, harus senantiasa memaksimalkan waktu kita, jangan menyia-nyiakan waktu kita. Bahkan kalau kita ditanya, misal apa yang kita telah lakukan, apa yang telah kita lalui, sekarang sudah tanggal 9 Ramadan, dalam beberapa hari ini apa saja yang telah kita perbuat. Maka jika kita menjawab tidak tahu, ini artinya ada beberapa hal-hal yang tidak berfaedah yang kita lakukan. Maka mari kita maksimalkan waktu ini sebaik-baiknya. كذلك أيها الأخوة الكرام، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا هو شهر القرآن، فالقرآن نزل في شهر رمضان في ليلة مباركة
ليلة خير من 1000 شهر وهي ليلة القدر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu pula bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, turun di dalam malam yang diberkahi, di Lailatul Mubarakah, di Lailatul Qadar, di dalam Lailatul Qadar. Sehingga ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. لذلك يجب علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نتعلم القرآن في رمضان، أن نكثر من تلاوة ونزيد من تلاوة القرآن الكريم في رمضان. فقد كان الصحابة والسلف الصالح يتسابقون ويتسارعون في تلاوة القرآن، فمنهم من كان يتلو القرآن 10 مرات، ومنهم من كان يختمه ويتلوه 20 مرة، ومنهم من كان يختمه 30 مرة. Bagaimana kita memaksimalkan bulan Quran ini, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan para sahabat itu berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Ada yang dalam satu Ramadan itu khatam 10 kali, ada yang khatam 20 kali, bahkan khatam 30 kali, artinya setiap satu hari itu sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah azza wa jalla, رغم الاعتداءات الإسرائيلية والحروب المتتالية على غزة وفلسطين والضفة الغربية والقدس، إلا أن إخوانكم في فلسطين وأطفال فلسطين يحفظون القرآن ويتعلمون السنة، وفي كل سنة نقوم بتخريج الآلاف من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى، ومن ثم بفضل جهود إخواننا المسلمين في العالم الذين يدعمون إخوانهم في فلسطين. Dengan kondisi saat ini di Palestina, sebagaimana kita ketahui adanya konflik antara Palestina dan Israel, bagaimana Israel terus-menerus melakukan serangan-serangan terhadap rakyat Palestina di sana. Tetapi rakyat Palestina, anak-anak di sana itu senantiasa mempelajari Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, mereka mempelajari sunnah, hadis, dan setiap tahunnya itu masih bisa menghasilkan ribuan kafir Quran. Alhamdulillah. Nah, kendati demikian, itu juga mengapa bisa demikian? Yang pertama tentunya itu karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ada fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga karena adanya support dari para muslimin seluruh dunia yang memberikan bantuan-bantuan berupa materi juga support moral kepada mereka. لذلك نقدم الشكر والتقدير لإخواننا في الشعوب الإسلامية جميعا لدعمهم ومساندتهم جيل القرآن في فلسطين، وعلى رأسهم أكبر شعب مسلم في العالم من حيث المساحة والسكان، شعب أندونيسيا العظيم. Karena itu beliau menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya mewakili rakyat Palestina atas bantuan yang telah diberikan oleh seluruh penduduk Muslim di dunia, terutama untuk negara Indonesia, di mana negara Indonesia ini merupakan mayoritas Muslim dan Muslim terbesar di dunia ini. أيها الإخوة المؤمنون، لأن بعضكم قد طلب أن نتحدث حول ما يجري في فلسطين الآن، نحن نقول أن الأوضاع الآن في فلسطين وبشكل مستمر في حالة اشتباك وقتال دائم مع العدو الصهيوني حتى يتحرر العباد والبلاد من رجس ونجس الظالمين المعتدين. Karena ada permintaan untuk membahas mengenai kondisi Palestina saat ini, beliau menyampaikan bahwa Palestina hingga kini tidak henti-hentinya dalam kondisi genting, senantiasa ada peperangan setiap hari,
Dan ini semua tentu saja dilakukan oleh para Zionis kaum Israel yang tidak henti-hentinya melakukan bombardir kepada Palestina di Baitul Maqdis. العدو الإسرائيلي أيها الإخوة المؤمنون كلما اقترب شهر رمضان وجاء شهر رمضان يفرضون سياساتهم التضييقية على الفلسطينيين. هم يضيقون على الفلسطينيين والمسلمين، يضيقون عليهم العبادة في المسجد الأقصى، وفي بعض المرات يمنعونهم من أداء صلاة التراويح وصلاة الجماعة، ويسمحون للمستوطنين المجرمين من اليهود بدخول المسجد الأقصى حتى يتعبدون به في توراتهم المكذوبة المزعومة. Di bulan suci Ramadan ini, rakyat Palestina bukan malah kemudian semakin bisa beribadah dengan leluasa di Masjidil Aqsa, namun Israel ini malah semakin mempersulit akses untuk rakyat Palestina agar bisa beribadah di Masjidil Aqsa. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat jamaah, mereka dipersulit untuk melakukan sholat tarawih. Sementara orang-orang Yahudi di sana itu dengan enaknya mereka melakukan ibadah di Masjidil Aqsa, padahal mereka hanya bersandar kepada Taurat yang sudah jelas-jelas dipalsukan. العدو الإسرائيلي يتحدى جميع المسلمين ويستفز مشاعرهم باقتحامه للمسجد الأقصى واعتدائه على الفلسطينيين والمسلمين هناك. Israel telah nyata-nyata menyakiti kita para muslimin dengan mereka menguasai Masjidil Aqsa dan mempersalahgunakan Masjidil Aqsa. Mereka juga menyakiti muslimin yang ada di sana dengan senantiasa terus-menerus memerangi rakyat Palestina di sana. وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها تجاه جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، لأنه بفعل جرائمها الآن المجاهدين في فلسطين يقومون بعمل العمليات الاستشهادية، ويقومون أيضا بقتل اليهود والدفاع عن أنفسهم، وهم في صراع إلى إن شاء الله أن يأتي النصر القريب لعباده المؤمنين. Dan atas segala perbuatan kriminalnya, atas segala teror yang dilakukan oleh Israel, mereka sudah sepatutnya menanggung akibat, mereka sudah sepatutnya bertanggung jawab. Dan saat ini para pemuda Palestina senantiasa melakukan serangan-serangan sebagai bentuk pembelaan diri, dan insya Allah mudah-mudahan dengan segera kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Palestina bisa segera dimerdekakan. Amin. تابعوا أخبار فلسطين وستجدون ما يسركم ويسعدكم من إخوانكم في فلسطين هناك الذين يدافعون عن كل الأمة وعن مصرع حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تنسوا إخوانكم هناك من الدعاء، فهم في حالة اشتباك وقتال مستمر، وكذلك ادعوا الله عز وجل وندعو الله أن يحرر لنا المسجد الأقصى وأن يعود إلى المسلمين، وأن نكون في السنة القادمة من شهر رمضان إن شاء الله نصلي في المسجد الأقصى وألتقي معكم هناك إن شاء الله. Silakan perhatikan, silakan ikuti berita-berita mengenai Palestina, simak hal-hal yang terjadi di sana. Mudah-mudahan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah mengenai Palestina sebagai tanah suci selain Makkah dan Madinah ini kedepannya bisa kita rebut kembali, bisa dibebaskan lagi, dan rakyat Palestina bisa kembali melaksanakan sholat di sana, terutama di bulan Ramadan tahun depan. Semoga beliau tidak datang lagi ke sini, tetapi melaksanakan sholat di sana, bahkan bersama kita yang ada di sini. Amin. Kita bertemu di sana. Amin. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إنه هو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang kita cita-citakan, terutama bagi rakyat Palestina tadi. Itu yang beliau sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan Bapak Ibu sekalian tausiah singkat ya, atau kulkas kuliah ringkas, karena kalau jam-jam segini ini menjelang finish ini perlu perjuangan ya. Kalau nanti ngomongnya terlalu panjang kasihan sehnya, karena ini kita pagi kadang satu hari itu jadwalnya 4 kali, pada subuh, waktu duha, sore, malam. Ini cukup ya bisa menyita tenaga juga ya. Tapi hari ini insya Allah setelah ini nanti masih ada satu tempat lagi. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan walaupun singkat ya, ini semoga bisa kita terima dengan baik. Kemudian tentunya bermanfaat, menjadikan kita ya juga lebih bersemangat. Amin. Untuk paling tidak minimal ya mendoakan, kemudian ya apa yang bisa kita supportkan ke sana ya. Kalau teman-teman kan kita ini namanya berjuang itu adalah bi ambalikum wa anfusikum sebetulnya. Dengan ambal, dengan anfus ya, dengan mal, dengan dananya juga, dengan badannya juga, jiwa raganya. Nah, kalau kita mau ke Palestina tentunya kan jauh ya. Kemarin di Bogor itu ada salah satu jamaah bapak-bapak itu minta doa, Pak, mohon doanya, minta doa juga ke Syekh. Kami insya Allah akan ke Palestina. Sudah persiapan. Minta doa itu karena sudah persiapan dalam arti sudah mengurus surat juga begitu, bukan hanya minta doa begitu ya, tapi sudah ada proses yang dijalankan. Nah, saking pengennya menguji saudara di Palestina, pengen ke Masjid Al-Aqsa. Semoga tadi kan juga didoakan ya oleh Syekh, semoga Bapak Ibu ya siapa tahu kalau mungkin belum Bapak Ibu yang berangkat paling enggak generasinya kan begitu ya. Amin. Generasinya bisa bertuju ke sana insyaallah. Itu sekali lagi bumi yang diberkahi, yang dirindukan mestinya banyak umat Islam. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita ini mendukung Palestina, ini yang lebih penting lagi, ini sejalan dengan pemerintahan Indonesia juga. Pemerintah kita ini kan juga mendukung kemerdekaan Palestina ya. Jadi sering mungkin kita dengarkan baik itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri, oleh langsung Presiden dan seterusnya. Bahkan kepala-kepala daerah, apalagi Kang siapa namanya, Kang Emil ya. Ini kan sering ini menyampaikan dukungannya kepada saudara-saudara kita di Palestina, bahkan membuat desain masjid untuk di sana kan, Kang Emil ini. Nah, artinya nih apa yang kita lakukan ini sejalan, sekali lagi ya, sejalan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita berarti yang mendukung program pemerintah juga, membantu saudara-saudara kita yang dari Palestina. Maka dari ini Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk wujud nyata kita membantu mereka, saudara kita, hari inilah saya kira salah satu kesempatannya Bapak Ibu. Mungkin kalau membantu kanan kiri, tetangga, saudara, jamaah yang lain, saya kira kan hari-hari kita ini sudah membantu kayaknya begitu ya. Karena apa? Ngumpul di sini kan begitu, sering ketemu begitu. Tapi kalau membantu kadang-kadang yang jauh di sana itu kan mungkin waktunya tertentu. Nah ini mumpung sekali lagi kebetulan Syekh juga datang jauh-jauh dari Palestina, ini meninggalkan keluarganya, anak istrinya ya. Jadi beliau sudah punya istri ibu ya. Ditinggalkan di Palestina, ingin berdakwah menyapa saudara-saudara di Indonesia. Sekarang sampai Bandung ini, Masya Allah ini. Maka dari itu kita juga sebagai tuan rumah, ya sedapat mungkin ya mensupport kira-kira begitu, mendukunglah begitu, baik dengan tadi ya, doa-doa kita, dengan bahkan mungkin amal kita atau mal kita ya, atau donasi atau uang atau infak dan seterusnya apa namanya mungkin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sesuai yang kami sampaikan,
akan melakukan lelang. Silakan tolong di depan biar kelihatan. Kami akan melakukan lelang. Lelang ada syal, ada Al-Quran, ada kaos. Silakan dibuka satu-satu contohnya. Dari sal dulu ya. Sal ini Bapak Ibu sama kita lelang di mana-mana. Jadi salnya seperti ini, seperti yang dipakai Syekh. Nanti yang mengambil lelang, nanti yang menyerahkan langsung Syekh ya. Yang menggunakan simbolis di sini langsung Syekh. Kemudian untuk yang kedua apa namanya? T-shirt atau kaos ya. Kaosnya seperti ini. Ini warnanya hijau, ada gambarnya Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu kiblat pertamanya umat Islam ya sebelum ke Mekah ya. Jangan dilupakan Bapak Ibu ya. Kemudian ini ukurannya XL Bapak Ibu ya. Kemudian ada Al-Quran ya. Al-Quran boleh berdiri untuk ditunjukkan ke sana, diadakan ke sana. Al-Quran ini ada dua, jangan ditutupi, dilihatkan. Nah, ini ada kecil ada besar Bapak Ibu ya. Yang kecil ini menarik banget ini ya, warnanya cerah pink gitu ya. Kemudian yang besar ini ada benderanya Palestina sama bendera Indonesia. Semuanya dalamnya berwarna ya. Semuanya dalamnya berwarna Bapak Ibu. Boleh dibuka satu Mas mungkin untuk contoh ya yang dalamnya berwarna. Jadi pas momentum Ramadan ini bisa untuk hadiah misalnya, apalagi kalau putra putrinya misalnya sudah menghatamkan apa, kasih hadiah Al-Quran yang lebih bermanfaat untuk nanti jenjang yang lebih tinggi kan menarik. Nah, bagus sekali ya. Jadi Al-Qurannya berwarna, bagus, dan ini memudahkan untuk nanti untuk menghafal karena ada dicantumkan tata cara metodenya di sini ini sebelah sini. Ya, warnanya beda-beda. Baik Bapak Ibu, untuk lelang ini, untuk infaknya kami sampaikan. Untuk kaos sal ini sama, yaitu mulai 200.000 sal kaos, ya ini sama. Kemudian untuk Al-Quran yang besar, ini kalau kami melelang di luar mayoritas umumnya itu 500.000 di masjid-masjid mana-mana. Di sini kami dilelang 300.000. Kemudian untuk Al-Quran kecil ini dilelang 100.000, mulai 100.000. Kalau ada yang lebih, Pak saya kok pengen nambahi 150 boleh, ya namanya sedekahnya pengen lebih baik, infaknya pengen lebih besar ya silahkan. Oh saya ambil satu, ngasih 200 atau transfer 200 boleh, ya. Tapi kita mulai dari 100 Bapak Ibu ya. Dan ini kita tidak, sistem lelangnya tidak tinggi-tinggian Bapak Ibu. Misalnya kita lelang satu, siapa yang berani 100 angkat tangan? Saya. Oh saya 200 tidak begitu, saya 300 tidak begitu. Jadi langsung kami lelang bersama begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mana, nanti menyampaikan Al-Quran Pak. Nah, nanti Al-Quran berarti kita minta maju, nanti diserahkan Syekh. Ya gitu. Jadi Bapak Ibu berkesempatan bisa memiliki yang manapun begitu ya. Inilah cindera mata dari Syekh ya. Syekh kesini dengan bawa ini. Kemudian Bapak Ibu teknis untuk infaknya, pembayarannya atau pemberian uangnya boleh tunai, boleh transfer. Jadi tidak dipersulit ya. Transfer kalau bisa hari ini, malam ini alhamdulillah. Kalau belum sempat besok boleh. Kalau besok belum sempat lusa boleh. Kalau belum sempat lagi. Ini THR Pak. THR-nya kan ibu kan dari bapak-bapak ya, dari suami. Kan cepat kalau THR dari suami. Ya nggak apa-apa, nanti tidak masalah. Saya tadi baru di waktu di penginapan dikirimi transferan 1 juta, kaget saya, tak baca dari sahabat Palestina pengirimnya apa di tercantum. Terus tak tanya ini dengan bapak siapa, ini dengan siapa, anak jawabannya begitu. Dari mana tadi? Dari luar Pulau Jawa itu, saya lupa daerahnya, kurang terkenal sih daerahnya. Terus saya kaget, kok jauh dari luar Pulau Jawa ya? Acaranya ikut kapan saya? Pikirnya begitu.
Jadi sampai ada yang transfer itu sudah beberapa hari baru transfer, kita kadang-kadang sudah lupa. Tapi alhamdulillah masih transfer. Kemudian sekali lagi hasilnya Bapak Ibu, infak terus ini tadi hasilnya akan kita gunakan untuk membantu program di Palestina. Salah satunya adalah untuk program beasiswa. Ya, membantu beasiswa anak-anak di sana. Tentunya ya anak-anak di sana kan banyak yang mungkin nggak punya orang tua, karena kan banyak yang meninggal Bapak Ibu ya. Berarti mereka yatim, ya, duafa. Dan luar biasa loh Bapak Ibu ya, anak-anak di sana itu penghafal Quran dari kecil-kecil itu. Saya ini informasi yang kami terima, umur 16 tahun sudah hafal Al-Quran, ya, umur 16 tahun. Bahkan beliau menyampaikan waktu di beberapa masjid kemarin di Bogor, kalau rumah di Palestina, rumahnya warga itu kok nggak ada satu penghafal Quran, katanya itu maaf ya, itu aib di sana. Bayangkan kayak gitu sampai. Artinya apa? Per rumah itu punya paling tidak satu yang menghafal Quran. Hebat kan? Nah, kita ini insya Allah nanti kebagian doa-doanya kalau kita ikut juga membantu mereka ya. Dan Allah Maha tahu ya siapa yang nanti juga membantu mereka. Ya, maka dari itu kesempatan Bapak Ibu, kesempatan kita bersama, Masya Allah ini Mumpung Syekh juga datang jauh-jauh. Bagi yang mau lelang nanti kami persilakan siapapun boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lelang kita mulai. Siapa kira-kira yang akan mengambil lelang dulu? Silakan. Sekali lagi infaknya boleh ditransfer, tidak harus sekarang. Sekarang kita belum bawa uang misalnya. Boleh besok, boleh lusa. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, atau dimulai dari Pak Ustadz Ketua DKM. Kemarin di mana? Di mana acara kita yang pertama? Di pinggir kali itu. Mongkolan ya. Alhamdulillah itu ada anak-anak muda sekitar 20 ya yang ikut lelang acara. Ya, ada pengurus-pengurus DKM. Silakan ya, Bapak Ibu. Bendara dulu. Ini kumpul semua pengurus DKM Pak. Enggak, Pak. Ada Pak Bendara, silakan. Al-Qurannya boleh atau ini salnya atau apapun Bapak Ibu silakan. Yang mau lelang, mangga, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Silakan. Boleh ditransfer Pak, ya. Boleh ditransfer, nanti akan dikasih nomor rekening oleh teman-teman akan didata. Silakan mungkin ibu-ibu ada? Tapi soalnya di sini ada apa? Ada di sini kan sedang berjalan pembangunan. Oh iya. Si uang yang punya masuk ke sini. Oh iya. Alhamdulillah. Semoga Dilanjutkan lancar pembangunannya Bapak ya. Amin. Memudahkan. Mungkin yang berkenan silakan Bapak Ibu. Gimana? Ada apa tidak? Nggak dalam bang. Wah sana. Baik, nanti teman-teman silakan setelah ini kalau tadi menyiapkan apa namanya komitmen donasi bisa dibagi. Kalau itu ada kontaknya ya, biar nanti seandainya mungkin saja belum bisa memutuskannya baru nanti malam contoh. Nanti mungkin besok mau lelang, ya, nanti biar bisa menghubungi ya. Kita tolong nanti dibagikan, tapi yang dibagikan mungkin yang dewasa Mbak ya, yang dewasa. Ya betul, soalnya kan udah yang berkeluarga ya pasti malamnya konsul dulu. Ya. Kalau misalkan istri mau beli tapi suaminya nggak boleh, gimana kan bisa perang dunia tuh. Salah nggak Pak? Kebaikan. Jangan sampai perang dunia Pak. Maaf walaupun kebaikan belum tentu ya.
Ya. Yang satu mau, yang satu enggak. Ya ini kita bagi ya formnya, nanti di situ ada kontaknya. Kalau Bapak Ibu mungkin berkenan, nanti bisa menghubungi kontak itu Ya ya. betul. Bisa untuk sedekah, mungkin berapapun ya Bapak Ibu di situ. Di situ cantuman pilihan, tapi ada pilihan di luar itu boleh. Misalnya mau sedekah 50.000, 50.000 dan seterusnya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kalau maaf. Itu bayar tuh transfer. Nanti yang terakhir kami masih memberikan kesempatan boleh foto bersama, tapi hanya 2 sesi ya foto bersama, yaitu nanti bapak-bapak dulu dengan saya, kalau selesai baru ibu-ibu ya. Kalau itu Pak Ketua DKM Ya. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Sekian kita mulai dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.